Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, jumpa lagi dengan saya di channel YouTube-nya Keluarga Hamam. Alhamdulillah, seneng banget rasanya aku masih bisa share lagi kegiatan aku seperti biasanya. Aku masih bisa sapa-sapa teman-teman lagi nih. Gimana kabarnya hari ini teman-teman? Semoga sehat selalu ya. Bahagia selalu, dibanyakan rezekinya, dilancarkan segala jalan urusannya, dan tetap semangat. Oke, di video kali ini saya mau reveal isi toples. Ini isi toplesnya ada wafer coklat gitu ya, kayak snack coklat. Nah, di sini saya mau unboxing paketan juga. Nah, nanti saya mau pergi ke acara Maulid Nabi di sekolahnya Bang Hamam juga. Dan sebelum itu saya masak, dan juga saya ada sedikit beberes dan setrika pakaian. Yang penasaran videonya, tonton sampai selesai ya teman-teman. Saya juga sambil sharing di video kali ini tentang bahaya rutinitas ibu rumah tangga yang tidak terduga. Oke, di sini aku udah bukain paketan. Nah, ini tuh isinya jemuran handuk ya teman-teman. Jadi di sini si Bang Hamam sama si Bang Hubu itu ikutin bantuin mamanya pasang jemuran handuk ini. Nah, jadi rak-rak ini aku rakit sendiri. Nah, aku tuh cuma lihat aja gambarnya gimana, dan aku cuma pasang-pasangin aja. Yang mana yang cocok ya udah langsung dimasukkan dan dipasang. Nggak lama kemudian jadi deh untuk rak-rak handuknya berkat bantuan Bang Hamam dan Bang Hubu. Oke teman-teman, di sini langsung aja ya aku sharing pengalaman aku. Jadi di sini pengalaman aku selama sudah nikah 6 tahun ini. Nah, aku tuh kadang merasa kayak rutinitas ibu rumah tangga tuh tidak selalu berjalan dengan baik ya. Kadang setiap harinya tuh ada aja gitu kayak hal-hal yang tidak kita duga gitu teman-teman. Jadi kalau misalnya ada hal-hal yang tak terduga, misalnya dalam hal pekerjaan atau apapun itu ya, baik di rumah maupun di luar rumah, atau urusan anak dan suami. Jadi hal-hal yang tak terduga itu kadang membuat kita lelah, membuat kita lebih capek. Dulunya aku itu pas lagi capek-capeknya itu selalu mengeluh loh teman-teman. Alhamdulillah sekarangnya itu sudah banyak berkurang, disyukurin aja ya. Karena lelah ini sudah nikmat banget rasanya. Karena sudah dikaruniain 3 orang anak, jadi aku sudah bisa menerima. Pertama-tama berusaha menerima, dan sekarang sudah bisa menerima gitu. Nah, ini teman-teman, di sini aku kegiatan di sekolahnya Bang Hamam. Ini lagi acara Maulid Nabi. Nah, nggak lama kemudian sudah sampai di rumah. Ini tuh aku mau lanjut masak aja, aktivitas di dapur. Oke, lanjut lagi sharing kita tentang bahaya rutinitas yang tidak terduga tadi. Kadang rutinitas yang tidak kita duga itu, misalnya kayak pekerjaan yang tidak selalu berjalan lancar, atau ada aja tambahan pekerjaan yang kita lakukan di rumah. Padahal tidak seharusnya hal itu kita lakukan, tetapi karena memang ada sesuatu hambatan atau sesuatu yang tidak berjalan dengan lancar, jadi mau tidak mau pekerjaan kita di rumah itu makin bertambah gitu ya teman-teman. Salah satu contohnya misalnya anak lagi sakit atau anak lagi rewel. Secara otomatis kita tuh pasti bergadang tengah malam kalau anak rewel, apalagi anak sakit. Misalnya dia muntah. Nah, kita pasti sibuk untuk beresin muntahnya, ganti pakaiannya, elap-elapkan dia lagi. Dah bahkan untuk cucian dan pakaian itu bahkan kita bisa mencuci bolak-balik ya teman-teman. Nah, apalagi sekarang ini cuaca yang tidak mendukung, yang selalu hujan. Alhasil pakaian bertumpuk dan bisa membuat seorang ibu rumah tangga itu makin menjadi stres. Jadi kalau aku mengalami hal-hal seperti itu ya teman-teman, kalau bisa sebisa mungkin aku hindarin rasa stres, karena
Ibu rumah tangga kalau sudah stres maka seisi rumah itu jadi tidak tenang. Bahkan suami, bahkan anak-anak. Karena seorang ibu itu jantungnya rumah tangga. Jadi sebisa mungkin tetap kuat dan selalu berdoa. Jangan lupa berdoa untuk minta diberikan kekuatan. Biar supaya tetap happy di rumah, kalau aku selalu pakai pakaian yang tetap rapi ya teman-teman. Kalau misalnya mau tidur, mau pakai daster, pakailah daster yang agak cantik, yang model kekinian. Intinya pakailah baju terbaikmu walau tidak kemana-mana. Tetaplah urus dirimu, tetap pakai make up, tetap pakai hand body, tetap luluran. Kalau aku pribadi setelah melahirkan seperti ini, aku tuh setiap mandi selalu luluran dulu teman-teman. Karena dari luluran itu bisa memijit-mijit badan kita sendiri. Karena kan kita satu harian itu selalu bekerja di rumah. Rasanya tulang belulang sendi-sendi aku tuh sakit semua. Jadi kalau misalnya aku luluran, maka setelah mandi itu badan aku fresh lagi, enakan lagi, terasa kayak dipijit-pijit gitu. Nah, saya bangun pagi setiap hari itu kadang jam 3, kadang jam 4 itu langsung prepare masak. Misalnya keluarin ikan dari freezer, keluarin sayuran, jadi mikir masak apa hari ini. Pokoknya prepare untuk sarapan dan makan siang. Jadi semakin sering kita masak setiap hari di rumah, maka kegiatan aktivitas masak-memasak kita lebih cepat ya, lebih ringan. Karena kita sudah terbiasa memasak, bahkan 30 menit atau 1 jam paling lama itu udah selesai masak. Oke, menu masakan aku kali ini ada sayur gulai. Nah, di sini ada sambal belacan juga. Aku giling, aku tumbuk pakai lesung. Nah, aku juga ada gorengin jengkol, goreng ikan asin, ada goreng tempe. Jadi pokoknya menunya lengkap ya teman-teman. Untuk si para bocil, aku bikin telur aja di mata sapi. Nah, untuk sayurnya itu ada terong sama labu siam, itu aku gulai ya teman-teman. Alhamdulillah menu masakan aku untuk hari ini udah selesai dan udah mateng. Ini mau aku sajikan dan ditata di atas meja, jadi saat suami dan anak-anak mau makan, tinggal diambil dan dipilih menu makanannya. Nah teman-teman, setelah masak kita lanjut lagi sharing kita yang tadi ya. Nah biasanya setelah masak seperti ini aku tuh mandi, dan setelah mandi aku dandan. Kalau misalnya sebelum masak aku tuh udah mandi gitu, sebelum subuh aku udah mandi, ya nggak payah mandi lagi setelah masaknya ya teman-teman. Yang penting pagi itu kalau bisa kita cepat mandi, itu aja sih intinya. Setelah itu pakai bedak, pakai skincare, pakai body lotion, pakai minyak wangi. Nggak lupa juga kita menata rambut, sisiran, ikat rambut. Intinya setiap pagi setelah selesai masak, aku tuh selalu bersikap seperti akan pergi bekerja, seperti akan jumpa banyak orang gitu teman-teman. Walaupun kadang habis selesai suami pergi kerja, habis selesai Bang Hamam pergi sekolah, aku tuh kadang kayak nge-YouTube atau drakoran, nonton film Korea gitu ya. Atau me time tiduran bareng adik Hilya dan Bang Bubu. So you can feel good about yourself ya teman-teman. Mohon maaf ya teman-teman jika di dubbing kali ini suara aku tuh kayak serak, kayak kurang enak didengar. Karena aku tuh lagi batuk pilek ya teman-teman, jadi mohon maaf sekali. Oke, ada saran sedikit nih buat kalian, misalnya yang nonton video aku nih, ada yang IRT muda yang belum beranak, yang kadang bingung mau ngapain di rumah. Coba deh baking atau ngonten. Nah, menurut saya itu bikin agih loh.
Kalau nge-baking misalnya kita bisa bikin lebih, kita bisa bagi ke tetangga, bisa bikin mereka auto ramah dengan kita, atau kita bisa dengerin podcast yang bermutu ya teman-teman. Nah, selalu pasang jadwal 1 jam 1 hari, atau kita bisa juga belajar bahasa asing di rumah karena banyak aplikasi yang bisa membantu kita untuk belajar bahasa asing. Nah, kita mulailah berolahraga di rumah. Bonusnya bisa lebih happy deh. Oke, alhamdulillah udah mau selesai video aku. Sampai sini dulu ya teman-teman. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum.